Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teras yang akan digunakan untuk berkebun sudah selesai pengerjaannya. Sambil menunggu pembangunannya selesai, saya fokus untuk memperbanyak kompos. Dan alhamdulillah saat teras saya siap digunakan, kompos saya pun sudah dalam jumlah yang cukup banyak. Langkah berikutnya untuk membuat kebun teras adalah menyiapkan tempat untuk menanam. Di awal saya sempat terfikir untuk menggunakan planter bag. Tetapi setelah dipikir lagi, biaya yang akan saya keluarkan untuk membelinya cukup menguras isi kantong. Mengingat di samping rumah banyak kayu dan bambu yang sudah tidak digunakan, maka saya berinisiatif untuk membuat planter box saja sebagai wadah media tanam. Jika planter bag digunakan untuk per masing-masing tanaman, maka planter box adalah kakak kelas dari planter bag. Jika dilihat dari ukuran dan banyaknya tanaman yang dapat ditampung. Planter box biasanya berukuran kotak, memanjang, dan bersudut. Langkah awal membuat planter box adalah tentukan sebesar apa ukuran planter box yang diinginkan. Seberapa luas teras atau kebun kalian adalah dasar penentuan ukuran ini. Saya mengambil ukuran panjang dan lebar teras, lalu membuat gambaran bagaimana planter box nantinya berada. Secara garis besar, planter box yang saya buat memiliki lebar 60 cm dengan panjang antara 100 sampai 180 cm dan kedalaman 40 cm. Planter box saya susun dengan tetap memberikan ruang di sisi kanan, kiri, dan tengah untuk dapat dilewati nantinya. Saya juga sudah memikirkan jenis tanaman apa saja yang akan saya letakkan dalam planter box. Ini memudahkan kita saat akan membeli bibit, sehingga apa yang kita beli sesuai dengan kebutuhan dan tidak terbuang sia-sia. Kelebihan membuat planter box sendiri adalah kita dapat menentukan ukuran yang paling sesuai dengan ruangan atau kebun kita. Selain itu, dengan menanam banyak jenis tanaman dalam satu wadah akan membuat kebun kita lebih bersih, rimbun, dan asri. Lalu, saya memilah kayu dan bambu sisa bangunan yang sesuai dengan ukuran yang saya inginkan. Saya menandai ukuran kayu dan bambu tersebut. Selain kayu dan bambu, modal awal saya adalah paku berukuran kecil, kawat pengikat, alat-alat pertukangan yang saya pinjam dari Pak Tukang dan Pak Suami, plastik mulsa, dan selainnya waktu dan tenaga. Tetapi ini bukan masalah mengingat berapa banyak yang dapat saya hemat alih-alih membelinya. Setelahnya, potong kayu dan bambu sesuai ukuran yang telah ditentukan. Umumnya, planter box terbuat dari kayu, dan bahan utama ini alhamdulillah tersedia banyak. Tinggal memilah-milah sesuai ukuran yang dibutuhkan. Walaupun yang saya gunakan adalah kayu bambu,
dan kayu sisa bahan bangunan di mana usia ketahanannya rendah, tetapi saya memang tidak bermaksud untuk menggunakannya lama. Jika sudah menurun kekuatannya nanti, saya sudah memiliki rencana lainnya dengan bahan yang lebih kuat. Daur ulang adalah pilihan utama untuk saat ini, karena ini gratis dan saya hanya mengeluarkan sedikit biaya tambahan lainnya. Selain kayu bambu, planter box juga bisa dibuat dari kayu palet bekas, seng bekas, keranjang anyaman, dan lain sebagainya. Yang terbaik sebenarnya adalah kayu yang tahan terhadap cuaca dan rayap. Cocok untuk kalian yang memiliki biaya lebih dan berharap memiliki planter box yang tahan lama. Misalkan kayu jati, kayu ulin, kayu damar, kayu merbau, kayu bengkirai. Kayu-kayu ini adalah yang terbaik yang cocok untuk penggunaan di luar rumah. Berikutnya, saatnya menyatukan potongan-potongannya. Saya menggunakan paku untuk menyambung tiap bagiannya. Planter box sangat cocok untuk yang tidak memiliki lahan terbuka. Ini bisa ditempatkan dimanapun, seperti di teras rumah, area sisi jendela, bawah jendela, maupun di sekitar pagar. Selain itu, jika kalian ingin membuatnya permanen, maka planter box dapat terbuat dari beton. Keunggulan material beton tak lain karena daya tahan dan kokohnya walaupun selalu terpapar perubahan cuaca yang ekstrim. Tetapi mengingat bobotnya yang berat, maka akan sulit untuk memindahkannya, sehingga lebih cocok untuk dikatakan sebagai planter box permanen. Model planter box lainnya yang sedang ramai saat ini adalah terbuat dari kumpulan batu alam. Dilihat dari daya tahannya, batu alam juga hampir sama dengan beton yang kokoh dan awet daya tahannya dari segala cuaca. Bahkan batu alam lebih menarik secara estetika dan memberikan kesan mewah saat mulai terpasang. Jadi, tidak memiliki lahan terbuka bukanlah halangan untuk berkebun. Memaksimalkan fungsi rumah dengan memberikan ruang hijau akan membuat rumah kita menjadi lebih segar dan asri. Sesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebutuhan kalian. Langkah berikutnya adalah menyusun tiap bagiannya menjadi persegi panjang. Saya menyatukan tiap bagiannya dengan menggunakan kawat. Di tengah pengerjaan, ada masukan dari ayah saya jika kawat tersebut tidak akan bertahan lama jika terkena udara terbuka. Oleh karenanya, saya menambahkan kawat jemuran untuk menambah kekuatan ikatannya. Untuk letak planter box, pilih lokasi yang memperoleh sinar matahari yang cukup. Seperti tempat taman lainnya, sebaiknya planter box ini diletakkan di area yang mendapatkan sinar matahari sesuai jenis tanaman yang akan ditanam. Misalnya, sayuran hijau biasanya membutuhkan matahari penuh selama 6-8 jam. Sementara tanaman berdaun seperti selada, kangkung, dan sawi mungkin memerlukan sedikit cahaya matahari.
Keunggulan menggunakan planter box adalah: pertama, ini berbentuk kotak, sehingga mudah mengatur dan menambah keindahan area kebun. Kedua, untuk yang menyukai mengatur tata letak kebun, maka planter box memudahkan kita menyusun layoutnya lebih awal. Ketiga, cocok untuk menanam tanaman dalam jumlah yang banyak, tetapi terlihat rapi dan lebih tertata. Keempat, bagi tanaman, mereka memiliki ruang gerak akar yang lebih luas. Kita bisa mengatur tanaman yang berakar dalam berdampingan dengan yang berakar pendek dalam satu wadah, tetapi tidak ada perebutan wilayah di dalamnya. Kelima, kita dapat memanfaatkan kayu yang tidak terpakai, seperti kayu sisa bahan bangunan. Apa perbedaan planter box dengan raised bed? Raised bed adalah tempat tidur tanaman yang ditinggikan. Ini adalah metode tanpa mengolah tanah atau membajak tanah, di mana bedengan atau pembatas lahan dibuat di atas tanah dan media tanam yang disiapkan ditumpuk di atas tanah setinggi bedengan yang dibuat. Sedangkan planter box adalah wadah menanam seperti pot tanaman. Dasar planter box tidak secara langsung menyentuh tanah dan memiliki lubang drainase untuk mengalirkan kelebihan air di bawahnya. Bentuknya persegi atau bersudut dengan ukuran yang lebih besar daripada pot pada umumnya. Proses berikutnya adalah membuat dasar pada planter box. Penjelasannya akan dilanjutkan pada episode berkebun di perkotaan berikutnya. Demikian informasi terkait membuat planter box. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.